ngopi dulu, bray, biar golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara yang perkirakan ini berasal dari Cirebon, dan memang varian handle, varian bilah pedang golok di Cirebon memang sangat luar biasa sekali banyaknya. Konon ada fase di mana di Cirebon, kumpul di Cirebon dilarang oleh VOC pada saat VOC kalah perang dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Peperangan itu dinamakan perang kedongdong, dan saat itu kumpul di Cirebon bahkan di luar Cirebon itu dilarang oleh VOC karena VOC trauma. Dalam perlawanan itu tentunya tidak lepas dari persenjataan seperti pedang atau bilah-bilah panjang. Jadi kenapa kemudian dilarang? Ya karena dari VOC sangat trauma atas kekalahannya ketika melawan di bumi, yaitu masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Sahabat-sahabat, sebelum saya kenalkan pusaka yang berasal dari Cirebon, kita ngopi dulu, bray. Yeah. Biar golek. Oke, sahabat-sahabat, dulu saya mengira ini jenis makoro atau makara, tapi ternyata saya perhatikan lebih detail dan saya tanya ke sesepuh GPS Lestari Golok Pedang Sepuh Nusantara, ternyata ini termasuk jenis togok. Siapa togok? Nah, togok itu ada dalam dunia pewayangan. Jadi togok itu ditugaskan untuk menemani para korawa atau orang-orang yang berwatak jahat, sedangkan Semar itu diturunkan ke bumi untuk mendampingi, untuk menasehati, untuk mengawal para Pandawa atau orang-orang baik, majikan-majikan yang baik. Kalau sahabat-sahabat ingat, pada saat pertemuan Jokowi dengan Prabowo pada saat awal-awal itu ada di belakang layarnya itu ada lukisan wayang Togok, Semar, dan lain-lain. Nah, saya akan bercerita tentang Togok seperti apa. Mari kita sama-sama saksikan. Togok adalah tokoh wayang yang memiliki julukan sebagai dewa yang malang, di mana tokoh ini ada di dalam kisah pewayangan purwa yang cukup populer. Dia memiliki mata juling, hidung yang pesek, mulut ndoer atau lebar tak bergigi, kepala botak, bahkan rambutnya hanya ditengkuk saja, bergelang, dan memiliki suara ngebas atau rendah besar. Keris adalah senjata utamanya yang selalu ia bawa kemana-mana, juga dalam menghadapi musuh. Walaupun pewayangan hampir tak pernah melihat Togok berkelahi, Togok merupakan tokoh pewayangan yang memiliki takdir untuk menemani majikannya yang memiliki hati sombong, keras kepala, otoriter, dan anti demokrasi. Karena suaranya yang rendah dan ngebas, hampir kata-kata bijaknya tak didengar dan diindahkan oleh majikannya. Itu sebabnya Togok pun ikut kecipratan
dianggap jahat karena majikannya. Disinilah kenapa Togog memiliki julukan sebagai dewa yang malang, karena ia tak semujur saudaranya yaitu Semar, walaupun keduanya sama-sama cucu Sang Hyang Wenang. Cerita singkat Togog saat zaman kedewatan. Alkisah, Sang Hyang Wenang telah mengadakan sayembara untuk menjadi penguasa kahyangan. Sayembara ini pun diikuti ketiga cucunya, yaitu Batara Antaga atau Togog, Batara Ismaya atau Semar, dan Batara Manikmaya atau Batara Guru. Sayembara itu syaratnya adalah menelan gunung Jamur Dipa dan memuntahkan kembali secara utuh. Togog pun menjadi peserta urutan pertama karena ia adalah yang paling tua, namun ternyata Togog gagal melakukannya. Malah akibatnya ia mengalami robek pada mulutnya. Selanjutnya Semar melakukannya. Ia berhasil menelan gunung tersebut secara utuh, namun Semar gagal memuntahkannya hingga perutnya membuncit karena gunung tersebut musnah ditelan Semar. Akhirnya yang memenangkan sayembara tersebut adalah Batara Guru yang merupakan cucu paling bungsu. Karena gagalnya Semar dan Togog, akhirnya mereka ditugaskan turun ke bumi untuk menjadi pamong dan penasehat alias pembisik arti kehidupan kepada manusia agar manusia berbuat kebajikan. Naas, Semar yang berhasil menelan gunung mendapatkan hadiah berupa menjadi penasehat para kesatria berwatak baik, sedangkan Togog yang gagal menelannya mendapat hukuman menjadi pamong para kesatria yang berwatak buruk. Ya, inilah nasib malang yang dialami Togog. Ia pun harus menemani kaum aristokrat yang berhati busuk dari masa ke masa. Namun, kehadiran Togog dalam pewayangan ini hanya sebagai pelengkap penderita saja. Di dalam pementasan wayang, ia selalu gagal membisikkan kebajikan ke orang-orang yang diikutinya. Angkara murka pun terus mengalis, watak budi terapung. Togog pun dianggap gagal sebagai dewa. Sifat dan bentuk fisik Togog. Togog memiliki kemampuan mengingat yang sangat kuat. Dengan begitu, ia mendapat tugas sebagai pemandu jalan para raksasa yang diikutinya. Di sini Togog memiliki sifat jelek, yaitu tak memiliki kesetiaan. Terkadang Togog suka berganti-ganti majikan di setiap tempat dan setiap waktu. Togog yang memiliki nama lain Lurah Wijaya Mantri ini sering mendapat tugas mengantar bala tentara mengarungi negeri, berpindah tempat dari negeri satu ke negeri lain. Tokoh Togog lebih mudah dikenali dalam pewayangan Jawa karena ia memiliki ciri yang sangat khas sekali, yaitu mulutnya yang besar, di mana mulut itu selalu digunakan untuk menasehati para majikannya, namun tak pernah diindahkan oleh majikannya. Padahal kata-kata yang diucapkan Togog cukup indah, namun dengan simbol suaranya yang ngebas, bahkan kata-kata bijak pun tak terdengar sama sekali. Inilah nasib malang yang dialami Togog sebagai dewa yang malang. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Togog ini adalah raksasa dewa yang diturunkan ke bumi untuk mendampingi orang-orang jahat, ditugaskan untuk menasehati orang-orang jahat, namun karena suaranya yang ngebas sampai para majikannya pun malas untuk mendengarkannya. Padahal konon kata-kata bijaknya sangat indah, tapi oleh majikannya nggak pernah didengarkan. Berbeda dengan Semar yang ditugaskan untuk mendampingi, untuk mengawal dan menasehati orang-orang baik, selalu didengar, selalu dipuji, selalu dibanggakan. Oke, mungkin itu cerita sekilas tentang tokoh Togog. Jadi apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus tonton video-video pedang golok Nusantara, karena kita akan terus mengenalkan pedang golok yang berasal dari Nusantara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share
agar sahabat-sahabat bisa terus mendukung Pedang Golok Nusantara untuk menggali informasi pengetahuan sejarah terkait pedang golok yang berasal dari Nusantara. Sekian, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.